Sekarang kita masuk ke pembahasan yang penting untuk melakukan adjustment ya dan penyajian laporan kinerja perusahaan, laporan laba rugi ya, income statement ya, laporan laba rugi. Di sini prinsip pengakuan pendapatan ya, bahwa pendapatan itu diakui manakala kita sudah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan ya. Jadi kita kalau sudah menyelesaikan ya kewajiban ya, performance obligation ya, kewajiban kinerja, atau dalam bahasa IAI dikatakan penyelesaian kewajiban pelaksanaan ya. Itu prinsip pengakuan pendapatan ya. Perlu saya jelaskan juga prinsip pengakuan pendapatan yang dianut oleh IFRS sebelumnya ya, bahwa dulunya IFRS itu menganut prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pengalihan resiko ya, pengalihan resiko. Jadi misalnya perjanjiannya FOB shipping point ya, begitu sudah dikapalkan ya, maka risiko beralih ke pembeli, sehingga pada saat itu penjual sudah bisa mengakui revenue ya. Itu dulu ya. Jadi kalau FOB shipping point, jadi kalau terjadi apa-apa di perjalanan, misalnya ada tenggelam kapalnya, itu bukan lagi resiko ditanggung oleh penjual, tapi oleh pembeli ya. Jadi pengalihan risiko kapan terjadi? Kalau misalnya perjanjiannya adalah FOB destination ya, maka pengalihan risiko nanti terjadi pada saat barang itu tiba di gudang. Oleh karenanya risiko-risiko perjalanan masih ditanggung oleh penjual ya. Belum terjadi penjualan pada saat itu. Itu dulu prinsip pengakuan pendapatan yang dianut oleh IFRS, yang kemudian diubah karena dianggap tidak tidak lengkap ya. Kalau itu ya, ada transaksi-transaksi nanti yang tidak sampai ke situ ya. Jadi prinsip pengalihan risiko ya, nanti kalau Anda belajar di akuntansi keuangan 3, itu hanya merupakan salah satu indikator dari prinsip penyelesaian kewajiban pelaksanaan ya. Jadi kapan dianggap terjadi penyelesaian kewajiban pelaksanaan, itulah nanti yang dibahas dalam timing of the recognition, saat-saat pengakuan pendapatan ya. Kapan dianggap terjadi itu, tapi ya kita tidak sampai dulu ke situ ya. Kita tidak sampai dulu ke situ mengenai timing of the recognition ya, saat-saat pengakuan pendapatan. Ada pada saat realisasi misalnya ya, kalau memungkinkan ya. Ada saat penerimaan kas kalau risikonya sangat tinggi ya. Ada saat setelah dilakukan produk itu ya, setelah diselesaikan produk itu karena dianggap nilai pasar ada dan pasarnya ada ya. Seperti misalnya ada juga pada masa pertumbuhan ya, seperti aktiva tumbuh ya, aktiva aktiva tumbuh ya, seperti hewan ya, tidak menunggu sampai terjualnya karena di situ kita dianggap sudah menyelesaikan kewajiban kinerja ya. Kalau di pengantar akuntansi belum saya berikan ini ya, tidak sampai ke situ, tapi karena ini sudah pernah menempuh akuntansi keuangan, maka ini saya sampaikan ya. Ya, itu prinsip pengakuan pendapatan. Intinya pendapatan diakui nanti pada saat kita telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Ya, nanti itu ada diterapkan dalam jurnal adjustment yang bersifat accrue ya. Accrue ya. Jadi kalau ada misalnya kita berkontrak dengan orang ya, atau ada kita pinjamkan uang
ya, kita pinjamkan uang, yang kita catat hanya piutangnya, sementara pendapatan bunganya belum, karena belum diselesaikan kewajibannya, ya, belum berjalan waktu, ya, belum berjalan waktu. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan, ya. Bahwa pendapatan beban prinsip pengakuan beban, ya. Expense recognition principle, ya. Jadi beban diakui manakala telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu, ya. Jadi harus dikaitkan dengan pendapatan yang diakui pada periode itu. Makanya disebut dengan matching principle, ya, prinsip pengaitan, ya, prinsip pengaitan antara pendapatan dan beban, ya. Ya, pengaitan ini ada 3 macam, ya. Ada pengaitan dengan melihat hubungan sebab akibat antara pendapatan dan beban, ya. Ada yang mengaitkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang tidak bisa dikaitkan hubungan sebab akibatnya, maka pengakuan bebannya itu dilakukan dengan melihat rasionalitasnya dan diterapkan secara sistematis, ya. Misalnya gedung ini, ya, pemakaian gedung ini itu tidak terkait, tidak ada hubungan sebab akibatnya. Lain kalau misalnya industri mebel, ya, industri mebel papannya sudah ikut terjual, maka harus diakui adanya beban, ya. Beban ini cost of goods sold. Kalau belum terjual berarti belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Oleh karenanya dalam laporan keuangan masih ada di laporan posisi keuangan, ya, baik berupa raw material, ya, work in process, ya, maupun finished good, ya. Nanti finished good-nya setelah terjual baru itu merupakan cost of goods sold, ya. Kalau belum, maka dia dineraca sebagai cost of production, ya. Jadi itu merupakan cost dari yang telah diproses menjadi barang jadi, ya. Cost dari yang belum diproses menjadi barang jadi tetapi sudah diolah setengah, ya. Itu cost dari work in process. Dan ada juga yang belum diolah sama sekali, masih berupa raw material, ya. Jadi dalam work in process itu nanti kalau Anda belajar ini akuntansi biaya, ya, itu sudah mencakup di dalamnya ada beban bahan baku, ada beban tenaga kerja langsung, dan ada overhead, ya. Begitu juga dengan barang jadi, di dalamnya mengandung biaya bahan baku, ya, kemudian beban tenaga kerja langsung dan beban overhead. Itu dikapitalisir, belum dianggap sebagai beban, ya, belum dianggap sebagai beban. Jadi ditampung dulu dalam akun persediaan, ya, baik persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, ya, maupun persediaan bahan baku. Ya, sekali lagi itu adalah penerapan matching principle, bahwa beban yang diakui sekali lagi itu hanya kalau sudah memberikan pendapatan memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu, ya. Itu merupakan beban-beban yang dikaitkan berdasarkan hubungan sebab akibat, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang tidak bisa dikaitkan hubungan sebab akibatnya, yaitu misalnya
penggunaan gedung, penggunaan peralatan, ya. Penggunaan peralatan itu tidak bisa dikaitkan secara langsung. Hanya bisa menjadi dikaitkan ya berdasarkan rasionalitas. Di mana letak rasionalitasnya? Yaitu kalau gedung ini bisa digunakan 30 tahun, maka disusutkan selama 30 tahun dengan berbagai metode penyusutan yang bisa kita tempuh. Yang paling mudah ya itu adalah straight line method ya. Jadi yang paling mudah adalah straight line method. Itu merupakan pengaitan yang sistematis dan rasional ya. Ada juga pengaitan yang tidak dari keduanya ya. Jadi bukan hubungan sebab akibat, bukan karena ini sistematis dan rasional, dikaitkan secara sistematis dan rasional, tetapi ini harus dibebankan segera ya, dibebankan segera. Kalau yang pertama ya dipastikan tidak akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Ya, jadi dipastikan tidak memberikan kontribusi. Seperti bapaknya patah. Ya, bapaknya patah. Itu dipastikan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu, tetapi juga tidak akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode-periode mendatang. Ya, maka itu harus dibebankan secara langsung atau segera, immediately ya. Jadi harus pembebanannya langsung. Ya. Itu yang pertama ya, dipastikan tidak memberikan kontribusi. Yang kedua, tidak dapat dipastikan bahwa dia akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Misalnya ini adalah beban penelitian dan pengembangan. Ya, beban penelitian. Beban penelitian itu sangat sulit untuk dikaitkan bahwa sangat sulit untuk diukur bahwa dia akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Lain kalau biaya pengembangan itu masih bisa ya, tapi kalau biaya penelitian itu susah ya. Oleh karenanya biaya penelitian juga harus dibebankan segera ya. Secara umum harus dibebankan segera ya, kecuali kalau ada biaya penelitian tertentu yang misalnya diketahui dengan pasti bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Ya, jadi kita lihat di ilustrasi 31 ya. Ya, jadi ini hubungan ya, revenue dan jadi hubungan pengakuan ya, pengakuan revenue dan expense ya. Ini yang dirumuskan oleh IFRS ya. Bagaimana hubungan pengakuan revenue dan pengakuan expense ya. Ya. Jadi laporan keuangan kita itu didasarkan atas asumsi periodisasi ya. Jadi asumsi periodisasi ya, bahwa umur perusahaan itu ya, kita tidak tahu umur perusahaan sampai kapan, itu dibagi-bagi dalam periode ya. Seperti tadi periodenya itu adalah periode pelaporan tahun fiskalnya ya, yang bisa menggunakan tahun kalender ataupun bukan tahun kalender ya. Jadi ekonomi live perusahaan itu dibagi-bagi ya dalam periode-periode yang dibuat ya, yang dibuat bisa dengan menggunakan tahun kalender
maupun bukan dengan tahun kalender, ya. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, ya, bahwa pendapatan itu, ya, pendapatan yang diakui dalam periode akuntansi itu dikaitkan dengan apakah kita sudah memberikan, ya, sudah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, ya, atau penyelesaian kewajiban kinerja, ya. Itu prinsip pengakuan pendapatan, ya. Kemudian prinsip pengakuan beban, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi beban diakui pada periode itu jika sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang dihasilkan, ya. Ya, jadi tapi tadi itu harus saya tambahkan juga, ya. Kalau belum memberikan kontribusi, tetapi juga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode mendatang, maka pengakuan bebannya harus dibebankan secara langsung, ya, immediately, ya. Jadi pengakuan pendapatan dan beban itu sesuai dengan yang diatur oleh IFRS, ya. Ya, inilah yang membentuk, ya, laporan laba rugi atau income statement, ya. Jadi pengakuan pendapatan dan bebannya harus sesuai dengan ketentuan IFRS. Kemudian mengapa kita perlu melakukan journal adjustment, ya? Ya, yang pertama, ya, beberapa kejadian tidak dilakukan pencatatan demi efisiensi, ya, seperti penggunaan supplies yang tidak bisa diidentifikasi harganya pada saat kita memberikan jasa, ya, seperti misalnya jasa salon, ya, jasa apa namanya itu kalau salon? Ya, jasa kecantikan, ya, untuk memake up wajah, ya. Jadi penggunaan, kita sudah membeli bedak, ya, satu kopak misalnya, ya. Pada saat pemakaiannya susah untuk diukur berapa yang digunakan, ya. Tidak efisien kalau setiap memakai kita hitung, oh sudah berapa ini bedak yang saya pakai, berapa gincu yang saya pakai, ya, beberapa pemerah pipi misalnya, ya. Apalagi pemerah mata, ya, pemerah di bawah alis misalnya, ya, itu susah untuk diukur setiap kita mau melakukan pemakaian. Maka caranya adalah kita hanya mencatat pembelian, ya, dan tidak mencatat pemakaian. Nanti pada akhir periode, pada saat kita mau melakukan pelaporan, baik laporan tahunan maupun laporan kuartalan, baru kita hitung berapa persediaan awal ditambah dengan pembelian dan sekarang tinggal berapa, ya. Satu kali saja kita menghitung tinggal berapa, ya. Misalnya, ya, pak pertama sudah habis, ya, pak kedua dan ketiga itu tinggal sekian, ya, itu bisa diperkirakan berapa yang terpakai, ya, berapa persediaan akhirnya dari pembelian ditambah dengan persediaan awal, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, itulah supplies use expense, ya, itulah beban pemakaian supplies, ya, itu. Jadi pada akhir periode baru kita mencatat, ya, kita mengalihkan dari supplies menjadi beban. Jadi kita menjurnal beban supplies pada supplies, ya. Jadi berubah dari aset menjadi beban, ya. Kalau tidak dilakukan journal adjustment,
maka bebannya dilaporkan understate, ya. Kemudian asetnya dilaporkan overstate, ya. Itu nanti ada pembahasan di bawah, ya. Ya. Ya, jadi kemudian beberapa ini beban, ya, terutama beban yang terkait dengan pemakaian aset, ya, aset tetap, misalnya bangunan, peralatan, itu tentu saja tidak bisa dicatat berapa yang dipakai setiap saat, ya. Nanti pada akhir periode kita akan mencatat adanya penyusutan, ya. Begitu juga dengan asuransi, ya. Itu kita catat, ya, pada saat pertama kita mencatatnya sebagai prepaid insurance. Kemudian pada akhir periode kita hitung sudah berapa bulan yang terpakai, ya. Berapa bulan yang terpakai itu kita lakukan adjustment dengan menjurnal, ya. Insurance expense, ya. Kemudian kreditnya tentu saja adalah prepaid insurance. Itu kita bahas nanti, ya, dalam jurnal-jurnalnya, ya. Ini hanya pembuka, ya. Jadi begitu juga dengan beban sewa atau pendapatan sewa, ya. Pada awal, ya, tentu belum kita catat, ya. Nanti setelah misalnya pada akhir periode sudah berjalan 5 bulan, maka kita catat sudah terjadi beban selama 5 bulan, ya. Maka perlu kita lakukan adjustment, ya. Ya, kemudian ada juga yang perlu disesuaikan, misalnya pemakaian utilitas seperti pemakaian gas, ya. Kita di sini belum ada, ya, karena belum ada pipa gas yang mengalir ke rumah, ya. Yang mengalir ke rumah itu baru listrik dan air bersih, ya, air setengah bersih, ya, kalau PDAM itu, ya. Ya, itu air PDAM itu setengah bersih. Kalau timba setengah jam saja terendam di situ sudah berlumut, ya. Ya. Jadi ini jurnal adjustment sangat diperlukan, ya. Setiap perusahaan itu menyajikan laporan keuangan. Jadi diperlukan adanya jurnal adjustment setiap kita menyajikan laporan keuangan. Kenapa? Karena keuangan yang ada di trial balance itu belum menunjukkan angka yang sesungguhnya pada tanggal pelaporan, ya. Jadi proses akuntansi itu dimulai dari analisa transaksi, kemudian jurnal, kemudian posting, ya, kemudian disajikan trial balance, ya. Ini tahap yang kita ini sekarang bahas, itu adalah tahap melakukan adjustment atas trial balance hingga nanti diperoleh trial balance yang telah disesuaikan. Oke, kita selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis jurnal adjustment. Ya. Dibedakan atas 2 penggolongan utama, ada yang bersifat deferral dan ada yang bersifat accrual. Deferral, ya, sesuai dengan bahasanya itu penangguhan, ya, penangguhan. Ya. Penangguhan yang pertama terkait dengan prepaid expense, ya, prepaid expense. Jadi masih ditangguhkan, ya, belum diakui sebagai beban. Ini seperti kalau Anda membeli misalnya pulsa prabayar 700.000, ya. Kita membeli data 700.000. Itu belum kita catat sebagai beban. Kita masih catat sebagai aset, ya. Prepaid expense, ya.
di prepaid expense nanti itu dalam catatan atas laporan keuangan dirinci apa saja yang ada di dalamnya, ya. Jadi ini adalah beban-beban yang dibayar dengan cash tetapi belum digunakan atau belum dikonsumsi, ya. Kemudian unearned revenue, ya, yaitu kas yang diterima sebelum kita memberikan jasa, ya, sebelum kita melaksanakan, ya, kewajiban, ya, terkait dengan pemberian jasa itu, ya. Kemudian ada juga yang bersifat accrual, ya. Accrue artinya tumbuh atau timbul, ya. Jadi accrual itu hal-hal yang bersifat tumbuh, ya, atau timbul, ya. Ada accrued revenue, yaitu revenue yang tumbuh baik karena berjalannya waktu maupun karena kita telah menyelesaikan pelaksanaannya, ya. Kita telah menyelesaikan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan, ya, dalam pemberian jasa itu, ya. Jadi accrued revenue adalah pendapatan-pendapatan untuk ini jasa-jasa, ya, yang harusnya dilaksanakan tetapi belum diterima, kasnya tidak diterima dan belum juga dilaksanakan kewajiban itu. Jadi accrued revenue yang pertama kita belum menerima apa-apa, ya. Yang kedua memang juga kita belum melaksanakan, ya. Jadi pada saat pertama accrued revenue itu tidak dilakukan pencatatan. Berbeda dengan prepaid, ya, unearned revenue, ya, kita sudah menerima uangnya, tetapi kita belum melaksanakan, maka itu ditangguhkan. Ini memang belum kita terima, ya, belum kita terima uangnya, ya, dan belum dilakukan pencatatan, ya. Kemudian accrued expense, yaitu biaya-biaya yang terjadi tetapi belum dibayar, ya, belum dibayar dan belum dicatat, ya. Jadi kita belum menerima uangnya, ya, dan juga belum melaksanakan, belum menerima uangnya, ya. Ya, dan belum dibayar, ya. Jadi yang pertama belum dibayar dan belum jadi belum dibayar, ya, dalam bentuk cash. Jadi belum dicatat, ya. Jadi ini bebannya masih belum dicatat sama sekali, ya. Seperti perusahaan laundry, ya, menerima, ya, selalu saya ini karena muda ini, ya, perusahaan laundry menerima cucian dari hotel 1000 kilo, ya, 1000 kilo, ya, belum dia bayar, ya, maka yang menerima cucian ini belum mengakui apa-apa. Apa yang harus diakui? Tidak ada piutang, ya. Tidak ada piutang, tidak ada pendapatan karena belum terjadi. Dan ini sering sekali saya tanyakan di ujian komprehensif, dan dari puluhan yang saya tanya itu yang menjawab benar hanya ada 2 barangkali, ya. Puluhan lainnya itu tidak menjawab dengan benar. Pasti dia akan menjawab piutang. Apa piutang dari mana, ya? Belum kita laksanakan, ya. Pendapatan juga belum, ya. Begitu juga dengan pihak hotel, ya, yang akan mencatat sebagai beban, belum dia catat sebagai beban. Nanti setelah diberikan tagihan pada akhir periode misalnya, ya, dan belum dia bayar, maka baru dia mengakui adanya beban, ya. Utang, beban pada utang, ya, itu baru. Sebelumnya tentu tidak, ya.
Ya, kita lihat di ilustrasi 33 itu adalah trial balance yang belum disesuaikan. Ya, belum disesuaikan. Ya, ini tentu saja diinput dari saldo-saldo yang ada di buku besar, ya. Diinput dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Dan belum dilakukan adjustment. Ya, ini ada soal sekaligus latihannya, ya, sekaligus jawabannya ya. Jadi nanti kalau di rumah ya jawab, sembunyikan dulu solusinya ya. Ya, kita bahas berikutnya adalah adjustment yang bersifat differential ya. Jadi di ilustrasi ini diperlihatkan mengenai proses akuntansi, yaitu dimulai dengan analisa transaksi dan kejadian, kemudian penjurnalan atau pencatatan ya. Jika pencatatan dilakukan jika transaksi atau kejadian itu mempengaruhi posisi keuangan, sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan ya. Jadi kalau baru melaksanakan kontrak dan belum dilaksanakan, ya tentu saja belum dicatat. Ya. Kemudian ya berikutnya adalah menempatkan ke buku besar. Ya, jadi jurnal yang dicatat berdasarkan kronologisnya itu ditisar dalam buku besar masing-masing. Ya, yang berisi akun-akun yang digunakan. Ya, kemudian dari buku besar itu diambil saldo-saldonya ya ke trial balance dan seterusnya ya. Ini kita sudah sering jelaskan ya. Yang pertama adalah prepaid expense ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa beban-beban biaya-biaya ya yang kita sudah keluarkan tetapi belum kita gunakan, maka masih dicatat sebagai aset, yaitu prepaid expense. Seperti Anda membeli pulsa prabayar ya, itu belum digunakan, nanti setelah akhir periode 700.000 misalnya Anda beli, kemudian pada akhir periode Anda cek tinggal 300.000 ya, maka berarti yang menjadi beban adalah 400.000 dan tentu mengurangi prepaid expense-nya ya, dengan mendebet prepaid expense ya. Jadi di ilustrasi 34 ini disajikan prepaid expense ya yang berubah menjadi expense ya. Jadi setelah kita tahu bahwa telah kita gunakan sekian, maka tentu kita akan mendebet ya pada jurnal adjustment ya. Jadi kita melakukan adjustment dengan mendebet expense dan mengkredit asetnya, yaitu prepaid expense. Ya, di sini ada supplies ya. Jadi supplies itu seperti tadi yang saya katakan, bahwa itu hanya dicatat pada saat kita melakukan pembelian ya. Sedangkan pembebanannya itu nanti kita catat pada akhir periode ya. Pada akhir periode pada saat kita akan menyajikan laporan keuangan, baik tahunan maupun kuartalan ya. Ya, jadi di sini dia membeli supplies 2.500 ya. Ya. Kemudian ya, yang terpakai ternyata sudah 1.500 ya, yang terpakai 1.500 ya. Ya, persediaan akhirnya 1.000 sehingga yang terpakai adalah 2.500 dikurangi dengan 1.000 itu tinggal 1.500 ya.
T ini saya tidak tahu penyebutannya, tapi kalau tidak salah ini mata uang Turki ya, mata uang Turki. Ya, jadi 1.500 berkurangnya supplies ya, aset, dan juga berkurang owners equity ya. Owners equity berkurang manakala terjadi beban ya. Kalau terjadi beban, yaitu kita mendebit beban karena owners equity itu bersaldo kredit. Jadi kalau dia didebit maka tentu akan berkurang ya. Jadi pertambahan owners equity itu terjadi pada saat ada setoran dari pemilik ya, dan adanya revenue. Kemudian berkurang pada saat ada penarikan oleh pemilik ya, dan adanya beban. Itu karena harus didebit ya. Jadi jurnal yang dilakukan adalah supplies expense ya. Jadi beban pemakaian supplies, debitnya, kemudian kreditnya adalah supplies. Jadi berkurang asetnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, supplies itu di jurnal pemakaiannya tidak setiap saat ya, seperti perusahaan laundry atau perusahaan salon ya, kecantikan ya. Maka tidak dilakukan jurnal setiap pemakaian. Misalnya pemakaian bedak ya, itu tidak di jurnal. Nanti pada periode untuk kepraktisannya baru kita hitung berapa yang kita beli, berapa saldo awal ya, ditambahkan kemudian dikurangi dengan supplies yang tersisa ya. Supplies yang tersisa itu tentu saja masuk dalam neraca ya. Kemudian supplies use, selisih antara persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan supplies ya, yang tersisa ya, inventory, maka itulah supplies use expense ya. Jadi beban pemakaian supplies atau supplies expense ya. Ya, jadi itu jurnalnya. Kemudian di sini ya. Jadi pekerjaan pertama itu dalam penyajian itu adalah membuat kode rekening ya. Di sini supplies diberikan kode 126, sementara supplies expense itu diberikan kode 631 ya. Supplies setelah dilakukan adjustment, maka supplies itu berkurang 1.500. Dan beban supplies itu bertambah 1.500. Oke, itu dilakukan pada akhir periode. Ya, contoh yang lain adalah insurance. Ya, di sini contohnya adalah ya, pada tanggal 4 Oktober ya, perusahaan Yazici ini, Yazici Advertising ya, membayar 600 ya. 600 ya, sebut saja dolar ya, bukan dolar ini, mata uang Turki ya, tapi saya tidak tahu penyebutannya ya. Untuk 1 tahun ya, jadi polis asuransi kebakaran untuk 1 tahun ya. Ya. Jadi itu efektif berlaku mulai 1 Oktober ya, 1 Oktober. Ya, pada saat dia membeli tentu saja, pada saat dia membayar asuransi tentu saja dia bayar sebagai prepaid insurance ya, dia catat sebagai prepaid insurance ya, asuransi yang dibayar di muka masih berupa aset ya. Ya, memang tanggal pelaporannya 31 Oktober ya. 31 Oktober pelaporannya. $600 dibagi 12, 50, tidak ada kali 3 ya. Ya, 600 bagi 12.
Ya, jadi pada tanggal 31 Oktober itu sudah terpakai 600 dibagi 12.